selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga ABA, keempat MARI, kelima BUMI, keenam BRMS, ketujuh NRG, kedelapan BNBR, ke-9 BP, ke-10 KGGI, ke-11 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama ada TKIM yang ditutup di harga 6.775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar kemarinnya TKIM masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TKIM ini kalau ditarik tren dari semenjak peaknya Januari 2023 tanggal 1 itu ya. Tanggal 1 Februari ini dia sudah mematahkan tren downtrend, dan kalau dilihat kondisi seperti ini saya biasanya tetap pakai 6.600 area ini, dan ya nggak masalah, harusnya sih masih oke ya. Kelihatannya juga masih bertahan, kalaupun ada koreksi itu malah kesempatan harga bawah. Kita lihat di area nanti kalau misalnya besok koreksi, lihat di area 6.600 sampai 6.650 tuh ada perlawanan nggak? Ini neckline yang semestinya harus dijaga, kalau enggak itu bisa terjadi false break dan turun lagi ke 6.400 ke area bawah ini. Jadi konsolidasi lagi di bawah. Seperti itu ya. Kalau trennya kalau dilihat dari semenjak Juli 2022, bahkan ini dari 2021, dulunya itu neckline sebelum dia rally panjang di 2020 setelah COVID nih ya. Pola imported LL shoulder terus rally dari 6.000 dia naik ke 16.000. Itu cukup luar biasa ya 2020, dan mulai ada koreksi lagi. Dan kalau saya lihat ini nih konsolidasi. Perlu hati-hati lah kalau dia jebol 6.400-nya. Berarti dia membentuk low baru dan pola dead cat bond. Jadi seperti itu. Kalau beli harga pucuk seperti ini boleh nggak ya? Tunggu di 6.600 sampai 6.650 tuh untuk TKIM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus, volume meningkat. Harusnya sih ini valid. Minimal potensi upside-nya untuk di swing bisa jadi sampai 7.400, masih bisa naik mungkin 10 sampai 15% untuk TKIM. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan Mas Yoi. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 6.400 tuh bisa sekitar 6% dengan targetin aja, sabar menunggu di 7.400. 10% risk reward 1/1,5 kalau tertarik untuk TKIM. Harga sekarang juga TKIM tuh masih murah, di bawah harga rata-rata diperdagangkannya. Cuman kita nggak tahu kapan naiknya. Tapi kalau untuk swing pendek kemungkinan besar ada peluang lah bisa ke 7.400 untuk TKIM, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 7.775, terkoreksi 1,58%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar kemarinnya INKP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP juga bagus, dia sudah membentuk higher low, dan ini sepertinya terkonfirmasi break 7.500, pakai aja. Saya selalu angka genap ya. Dan kebetulan di situ ada EMA 20 dan itu toleransi turunnya. Kalau mau oke ya. Ini juga bagus, strong uptrend ya, sudah membentuk dua higher low, dan kalau retest 7.600 tuh bisa tuh spec buy. Cut aja, cut tipis. Pokoknya kalau beli di area 7.650 sampai 7.500 itu tutup di bawah 7.500, tinggalin aja dulu ya untuk INKP. Jadi seperti itu untuk INKP. Harusnya di sih lanjut ke atas bulan Mei. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Dia itu berhasil break dengan volume besar. Mestinya lanjut. Target swing-nya ini kalau dilihat historinya resisten dulunya support kuat itu 8.500. Ini kan kelihatan cukup kuat nih. Dia rejection terus. Dulunya tuh juga resisten kuat dan sekarang jadi support kuat. Sekarang kembali lagi jadi resisten kuat di area ini ya. Jadi potensi upside masih bisa 10%, lumayan kalau dikasih dalam bulan Mei ya. Seperti ini. Tapi kalau bisa dapat harganya di bawah aja biar risknya kecil. Kalau nggak sesuai plan ya cut loss-nya 3%. Target profit 13%, lumayan. 1/4. Tertarik nggak? Kalau mau pakai stop loss ya stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 7.500 itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup terkoreksi 2,7% ke harga 108. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA kalau ditarik tren dari semenjak peaknya 2023 Februari itu, kalau di bawah sini ya udah tembus, udah oke nih harusnya. Dan pakai aja support kuatnya 100. Kalau the ball 100 tuh gagal. Tapi harusnya kondisi seperti ini sebaiknya rebound aja langsung. Nekat aja ya. Kalau untuk ABA lihat hari Senin
Kalau dilihat resistennya sekarang itu ada di 120. Nah, ini akan ditembusnya. Risk reward masih oke. Ini harga tengah-tengah antara benar memang lanjut naik atau turun. Kalau dilihat dia sudah membentuk swing low-nya di 100. Harusnya ini konfirmasi, apalagi dengan volume meningkat. ABA harusnya minggu ini rebound. Jelek lah kalau dia terus turun, apalagi tutup di bawah 100. Sekitaran 10% cut loss-nya dengan target 12% risk reward. Ya, seimbang kalau berminat untuk ABA. Jadi seperti itu. Untuk ABA ini masih oke, masih menarik, bisa untuk diperhatikan besok. Untuk scalping ODT fast trade juga bisa ya. Lihat aja kalau ada buying power ikutan masuk. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Mari yang ditutup di harga 80, terkoreksi 1,23%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya Mari didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mari ada rejection, ekor panjang, kondisi seperti ini pakai 85, tembus 85 minggu ini sinyal bagus, bisa melanjutkan kenaikan. Di bawah itu jelek. Kalau nekat beli di harga sekarang, stop lossnya di bawah 77 aja. Kalau nekat loh ya. Pokoknya kalau dia membentuk low baru di bawah 76 tinggalin. Berarti 75 lah, tinggalin aja. Harga sekarang berarti hampir 6% ya cut lossnya. Tapi kalau misalnya Mari bisa tembus 85 besok atau lusa, itu sinyal bagus. Tinggal lihat volumenya. Kalau volumenya besar, minimal 2 kali lipat volume 2 hari ke belakang nih di area atas ini, itu bagus tuh, valid, lanjut bisa reversal uptrend. Ya ini kan kebetulan dia lagi downtrend, baru mematahkan tren downtrend dan indikasinya juga double bottom. Seperti ini. Neckline-nya ada di 100, level psikologis ada peluang ke situ. Mari ya. Tinggal lihat tembus 85 minggu ini. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup di harga 121, terkoreksi 0,81%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semarinya Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi masih sama, supportnya 120 harus dijaga. Perlu hati-hati kalau dia mulai konsol pendek seperti ini, tiba-tiba ada buangan, itu hati-hati. Tapi bagusnya 3 hari ke belakang dia itu minggu kemarin membentuk higher high. Berarti ada sinyal, ada buying power di atas, kan? Narik ke atas. Kalau dilihat candle mingguannya juga kurang oke, hammer terbalik. Kalau bulanannya karena tutupan bulan dia udah turun berapa bulan tuh? 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Dan di level psikologisnya, kalau dilihat bulan lalu koreksi dengan volume kecil, ada potensi teknikal rebound ya. Nekat aja beli, pokoknya 117 out. Kalau nekat ya, ada buangan besok, out langsung aja 117. Berarti 5%, 4% tuh ideal. Cut loss nggak usah takut ya. Cut loss sekitar 4-5% tuh ideal di Bumi ya. Kita lihat aja, harus rebound minggu ini tuh kalau bisa tembus 125. EMA 20-nya nih harus ditembus. Nah, itu oke tuh Bumi. Minggu ini ya harus. Dan yang penting-penting jangan turun dari 118. Turun dari itu, tutup di bawah itu indikasi jelek untuk Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRMS yang ditutup di harga 162. Menguat 3,84%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semarinya BRMS ada akumulasi. Wah, ini menarik nih BRMS ya, ada akumulasi. Kita cek dulu teknikalnya seperti apa. BRMS bagus, ada candle bullish engulfing dengan volume besar. Sepertinya bisa dimainin minggu ini nih, grupnya Bakri. Bagus nih BRMS kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Dia mantul dari golden ratio-nya 0,618. Swing low ya terlalu offset, memang harusnya ya di area 165, 170 ini aja. Tapi ya nggak masalah, ini masih bisa dijadikan konfirmasi swing low. Cuman harga belinya sudah terlalu tinggi. Kalau nekat ya 155 ke bawah tinggalin ya. Berarti 5% lah stop lossnya ya, ideal. Dengan target kalau ini jalan minggu ini 180. Jangan tanggung-tanggung lagi, 180 langsung ditargetkan. Atau ini dulu ya. Nah, 170 173 itu. Harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Seimbang aja ya, 1:1 seperti itu. Untuk BRMS kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Ada candle pembalikan arah setelah 2 hari, setelah 2 minggu koreksi, dan harusnya aman, masih bisa lah naik. Untuk BRMS kalau dilihat dari candle bulanannya memang candle bearish engulfing. Tapi menurut saya minggu ini kalau market mendukung, aman-aman aja market di atas 6.900, apalagi tembus 6.950 sampai 3.000. Ada sektor rotasi. Grup Bakri juga bisa rebound ya. Peluang besar sih rebound untuk BRMS.
Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BRMS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 222, terkoreksi 1,76%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semaringnya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NRG harus rebound juga, nggak boleh turun 2%, 3% aja turun jelek. Rebound besok NRG ya, ada peluang lah. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat memang ada distribusi, tapi ada yang nampung juga tuh. Yang nampung bukan broker retail, YU, XI, CP kan yang jarang dipakai retail juga. Besok rebound, potensi besar ya NRG. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 57, terkoreksi 1,72%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakar semaringnya BNBR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNBR ada peluang naik juga. Kenapa? Karena dia terus membentuk higher high minggu kemarin dan ada neckline di 59.58, tembus itu. Apalagi bisa tutup di atas 60, pola cup and handle-nya ini kelihatannya oke ya. Ini peluang sih jalan. Semoga ya minggu ini dan minggu depan tuh grup Bakri juga jadi primadona. Semoga ya. Tapi ini disclaimer on, tiba-tiba dibuang kita nggak tahu. Yang pokoknya punya plan lah. Cut loss-nya ya rata-rata saya lihat grup Bakri ya paling maksimal 5% lah. Minggu ini kalau turun 5% dari harga penutupan minggu kemarin, indikasinya jelek lah kalau dia sampai koreksi 5% ya minggu ini dari harga minggu kemarin tuh menurut saya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, silahkan dianalisa kembali, disesuaikan dengan profil resiko dan keyakinan masing-masing. Harus dianalisa ya, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 147, menguat 1,37%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semaringnya BP ada akumulasi. II-nya nggak ada, yang akumulasi malah DR. Langsung saja ke teknikalnya, BP sudah stabil dan sudah bergerak di atas 140. Oke nih, masih oke kalau mau spec buy. Kalau nekat, yakin dengan BP bisa nih. Targetnya masih sama BP 165. Kalau ini jalan ya, dia terus membentuk high low dan 140 ini bisa konfirmasi swing low. Jadi minggu ini harusnya pelan-pelan dia arahnya ke atas 160 untuk BP. Tapi kalau dilihat dari grup Baki lainnya, saya lebih suka BRMS atau Bumi itu, atau NRG yang sama-sama repo ya. Nggak tahu BP sekarang masih repo atau enggak. Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa tahu ya. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KKGI yang ditutup di harga 494, menguat 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semaringnya KKGI ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KKGI cukup luar biasa nih, strong uptrend. Dan dia berhasil menembus 440. Dan 2 minggu kemarin dia perubahan praksi harga disentuh 500 dan gagal ya. Harga sekarang lebih ke wait and see. Kalau yang punya dari bawah, follow the trend aja selama dia di atas berapa nih kalau dilihat ya, 480. Pakai aja 480 supportnya ya. Kita pakai histori sebelumnya. Dulunya ini kan support kuat, terus jadi resisten kuat karena gagal di Desember. Coba tembus gagal, turun dalam. Dan support kuatnya sekarang ya di 440. Konfirmasi kalau dia pola dead cat bond 440 jebol, pola dead cat bond akan turun lebih dalam. Jadi dengan kondisi seperti ini KKGI boleh beli nggak? Ya hitung aja risk rewardnya. Karena udah harga tanggung, idealnya beli ya di 440 di bawah ini. Kalau bisa di 400 pas dia tembus satu kali average up. Misalnya nggak beli di area bawah, pasnya break ke 400 nih beli average-nya di 440. Kalau melihat rejection nekat average up, naik dah follow the trend seperti itu. Ya, sekarang udah harusnya sih untuk scalping aja ODT fast trade. Kalau memang ada momentum di area atas nih baru beli. Tapi harus lihat buying power, lihat bid offer gimana. Tapi profitnya nggak bisa sebesar waktu yang nge-swing. Itu aja. Ya, jadi semua strategi itu bisa menghasilkan profit, cuman berbeda-beda profitnya dan profil resikonya. Ya disesuaikan mana nyamannya. Kalau Bapak Ibu mau nge-swing di area atas nih ya harusnya nggak ideal. Karena dia juga sudah naik cukup tinggi kan dari 340 sampai 500, hampir 50%. Ya harusnya dia tuh ada membentuk swing low-nya ya maksimal di 440 ini. Baru naik lagi kalau bisa seperti itu. Tapi kalau di 480 dia langsung gas lagi ya bagus. Dia tinggal lihat ada buying power nggak di atas ini nanti.
untuk KKGI. Seperti itu untuk KKGI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 905 menguat 4,02%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya ASA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ASA juga bagus. Dia menembus 880 dengan volume besar. Sekarang dia di area resisten. Dengan kondisi seperti ini harusnya masih bagus. Trend downtrend juga sudah dipatahkan, tapi perlu hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 870. Bisa jadi false break. Tapi kalau dilihat volume meningkat, mestinya lanjut ya. Untuk ASA targetnya 1000 sampai 1020 itu. Ada peluang ke sana, ada peluang. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus. Saat koreksi 1 minggu volumenya kecil dan kemudian dia naik dengan volume yang besar. Lanjut, ini double bottom, ada indikasi ya. Jadi ada proses kenaikan nih. Harusnya dengan tren sekarang semestinya nggak turun dari 880 ASA minggu ini. Jadi seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 96 menguat 1,05%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya SLC di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLC juga bagus. Kalau nekat beli SLC ini cuman jauh dari support. Supportnya 8890. Ada pola cup and handle minor dengan resisten di 100, tembus itu siap-siap mencoba uptrend. Ada peluang minggu ini SLC menembus 100 ya, uji, dan kelihatan volume juga meningkat dan konsolidasinya juga bagus. Mestinya ada peluang menembus 100-nya minggu ini. Tapi ini disclaimer on ya, supportnya agak jauh tuh di 88,9. Ini harusnya sih bagus untuk SLC karena volume meningkat. Walaupun kemungkinan itu create aja crossing barang. Tapi teknikalnya bagus, ada peluang ke atas. Seperti itu untuk SLC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.